Jadi Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah bukan karena takut, Pak. Karena dia cinta kepada penduduk Mekah. Dialah ambo mengalah. Jadi memang senjata yang paling bagus itu hari ini untuk mencapai kesuksesan itu adalah kesabaran. Bukan keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. May yahdihilhu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa jahadu wa hajaru fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi man hajara ma nahallahu an. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu ba'da maghrib ini kita dikuatkan hati kita oleh Allah untuk duduk sejenak dari 24 jam waktu yang kita pakai. Mari kita tingkatkan kualitas daripada waktu kita itu tadi. Jadi nanti akan ditanya ketika ada waktu itu, kemana waktu itu kita pergunakan. Maka ada baiknya kita kutip sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat taman surga, berhentilah kamu di sana dan duduklah di sana. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, apakah itu taman surga itu ya Rasul? Ketika kamu melihat majelis ilmu, lalu kamu berhenti, kamu duduk di sana. Dimana ketika itu kamu bersama dengan ribuan malaikat dan doa-doa kamu terkabul. Jadi duduk saja kita di sini hari ini mungkin namanya tablik akbar ya. Walaupun kita tidak ratusan orang, tapi ribuan malaikat hadir. Jadi siapa-siapa yang rajin menghadiri majelis, walaupun hidupnya biasa-biasa saja, ya, ada ibu yang mungkin pedagang sayur, ada yang dapat pagi habis sore, tetapi dia rajin menghadiri majelis atau majelis wirid-wirid Yasin namanya. Tidak sedikit anak-anaknya banyak yang berhasil. Kenapa? Karena dia sering berkumpul dengan para malaikat. Selawat dan salam mari kita sampaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi semasa Nabi hidup, itu pahalanya cuma satu. Tetapi orang yang hidup di akhir zaman tidak bertemu dengan Nabi, pahalanya 7 kali lipat. Maka suatu ketika sahabat berkumpul dengan Nabi, ya Rasulullah, di antara kami yang duduk bersama engkau hari ini, siapakah nanti orang yang paling dekat dengan engkau masuk ke dalam surga? Ini kata sahabat. Apakah para malaikat yang tidak berdosa? Apakah para nabi dan rasul?
Apakah para sahabat? Apakah orang yang mati di dalam pertempuran berjihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, tidak. Orang yang paling dekat denganku nanti adalah orang yang hidup di akhir zaman. Dia tidak bertemu dengan aku, tetapi dia istiqomah dengan sunnahku. Apa sunnah Rasul yang paling mencolok itu, Bu? Salat berjamaah. Jadi yang berjamaah ini adalah orang-orang pilihan. Maka ketika baginda Rasul wafat, ada 3 yang diucapkan oleh Nabi, ummati, ummati, ummati. Yang pertama salat umatku, yang kedua salat yang khusyuk, yang ketiga salat di masjid. Ibu bapak yang saya hormati, jadi dari peristiwa-peristiwa yang kita lalui hari ini, betapa kita risau dan galau hari ini. Dari persentase umat hari ini yang sholat di masjid itu seberapa, kan gitu. Ada seorang kepala daerah, kepala negara di Buti, ya, Ibrahim apa namanya, Ibrahim Zubair. Negara kecil itu, Islam. Ketika dia mengkudeta suatu kepemimpinan yang otoriter, ditawarkannya oleh pemerintah Arab Saudi, kamu saya bantu masjid 200 buah. Ditolaknya, Pak. Masjid yang ada sudah nggak ada orangnya. Anda kalau mau bantu saya, bantulah dengan uang, beri masyarakat saya kesejahteraan, beri umat pendidikan, begitu. Jadi hari ini masjid yang ada ini yang kita berdayakan, yang penting hari ini membangun masjid di hati umat. Maka diadakan lomba untuk menggirahkan lagi itu. Yang saya hormati pengurus masjid Al-Furqan Kota Solo, ya, yang saya muliakan dan saya banggakan, Kakanda Junedi, Ketua MUI Kota Solo. Jadi kalau sudah berhadapan dengan Ketua MUI ini sudah termasuk kepada mufassir ini. Mufassir ini orang-orang yang ilmunya paham betul, ya. Jadi ambo agak ya seketik ke kena mengaji. Tapi alhamdulillah ambo sangat senang dan bangga. Bila undang ambo ceramah baik di tempat lain, alhamdulillah. Ini yang penting itu sebenarnya gerak, ya, gerak. Pintar mana tapi tidak gerak, tidak jua. Itu. Yang menghormati para tokoh masyarakat, angku-angku, nenek mama, alim ulama dan cadiak pandai, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Sekarang kita mencoba mengkaji tentang hijrah. Tapi sebaiknya memperkenalkan dulu diri ambo. Iya. Model tadi silah. Nggak, KTN lihat, iya. Tadi lepas tuh, nggak usah kadang-kadang karya-karyawan, ya. Dek bapak karya swanta, kok nggak jaleh dia, gitu. Baik, ala bu, dek terdengar, ya. Nama ambo Henry Hadi Nurma. Umur ambo 50 tahun. Anak berampek 2 pasang. Ambo le kamari tadi orang rumah, tapi ndak hadir siko karena ndak sholat. Jadi ambo kama apa ibu memang selalu didampingi oleh orang rumah. Nah, jadi kalau didampingi orang rumah ke bu ada 2 persepsi kau dah. Pertama ada kawan mengecek ndak percaya lo ke buya orang rumah le, kan gitu. Yang kedua dek sayang. Itu tergantung awak menilai, kan gitu. Dek sayang mungkin, ya. Baik, asli ambo pesisir selatan, menetap di tanah datar. Jadi dalam keseharian ambo punya dakwah yang sedikit agak berbeda dengan yang lain. Ambo punya ikon dakwah namanya Petualangan Dakwah Anak Negeri.
Jadi ambo setiap habis khotbah, habis ceramah memberikan donasi. Jadi donatur memberikan dana ke ambo, nanti di mana habis ceramah berikan bantuan. Sekarang malam ini di sini semestinya saya ke rumah seseorang, bawa sembako, bawa dana. Nanti kita publikasikan. Nanti ada lagi orang yang membantu setelah itu. Sehingga udah ada yang dengan kita publikasikan itu ada donatur tetapnya. Kalau bisa ada yang bangunkan rumah, kan begitu. Lihat saja di YouTube saya nanti Petualangan Dakwah Anak Negeri. Di situ ada ceramah-ceramah saya dan saya memberikan donasi. Setelah ini nanti ada yang akan kita beri. Saya minta tunjuk aja satu orang, Pak Ketua. Kanda, alhamdulillah ada orangnya. Sasarannya di situ adalah memberikan kepada yang tepat. Dan dana-dana itu dari donatur dan tidak sepeser pun kita ambil untuk operasional. Jadi habis ceramah berikan bantuan, habis ceramah berikan bantuan, seperti itu. Itu kegiatan saya dalam berdakwah. Kalau ingin lihat kegiatannya nanti lihat saja YouTube-nya Petualangan Dakwah Anak Negeri bersama Haji Hendriadi Nurma. Insya Allah sangat banyak orang-orang yang terbantu oleh kita. Ibu Bapak yang saya hormati, itu saja sebagai perkenalan. Berbicara tentang tahun baru, sekarang sudah 1448 besok ya, 7 baru ya. Setelah ini baru tadi ya, 6 baru kini ya, 7. Jadi dihitung memang masa Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah. Saya tidak sepakat kalau dikatakan Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah karena takut. Tidak. Ini kita luruskan dulu. Bukan karena takut, Pak. Tapi karena Nabi itu cinta kepada umat. Cinta kepada hambanya. Kenapa? Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena Nabi itu dijaga oleh Allah. Siapapun yang akan berbuat untuk baginda Rasul tidak akan bisa. Maka saya coba untuk mengingatkan kembali peristiwa burung al-ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Jadi Nabi itu hijrah bukan karena takut. Andaikan Nabi bertahan di Mekah, ini orang murka dengan baginda Rasul, maka akan terjadi namanya Al-Fil jilid 2. Jadi Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah bukan karena takut, Pak. Karena dia cinta kepada penduduk Mekah. Biarlah ambo mengalah. Jadi memang senjata yang paling bagus itu hari ini untuk mencapai kesuksesan itu adalah kesabaran, bukan keberanian. Sebab ambo ke Mekah tahun 2028, Pak, 2002 balik, itu terdengar di telinga ambo, seorang ibu menangis dia merangkul suaminya ketika mendarat di Madinah. Karena saya berangkat dengan orang Jawa, aduh mas, untung mas sabar menghadapi saya dulu. Kan. Sehingga kita sampai ke tanah suci. Ya kan ada awak induk-induk konan bagak ke laki. Ya ada bu. Bu. Ya ada nan bagak ke laki. Lai. Iya. Jadi bu, banyak orang berhasil anak-anaknya Pak bukan karena hebat, tapi karena kesabaran. Pasti itu. Jangan didang-dangan lo kecik kawan di lapau lah di berang-berang di binyang bertahannya situ. Contoh Nabi itu kalau ia ingin menghancurkan penduduk Mekah tinggal minta ke Allah leh. Selesai dia malaikat. Tapi Nabi karena cinta. Jadi memang kami laki kau memang gak payah yo menenggang kau. Kadang lari pangapangan dek bini anta dek enggak anta dek sayang kan gitu. Tapi tidak sedikit orang yang sabar, anaknya banyak yang
sukses. Enggak sembarang-sembarang, sebentar-sebentar pindah. Orang pindah rumahnya, pindah orang rumah. Belajar dari kesabaran Nabi. Ini hikmah yang kita ambil. Jadi kepada pengantin-pengantin muda yang baru nikah ini, belajar dari situ. Bersabar. Jadi Nabi itu pindah bukan karena takut, tetapi ingin menyelamatkan penduduk Mekah jangan tersakiti nanti peristiwa burung aba. Maka dilemparlah tentara bergajah dengan satu zat atom itu tadi. Jadi sekarang bukan keberanian Pak yang bisa membuat kita kuat hari ini, ketakwaan dan kepintaran. Orang kalau perang kini yuta Pak. Perang Iran dengan Israel itu tidak dengan keberanian, yuta. Ternyata Allah buktikan yang namanya zat yang dilemparkan oleh burung ababil itu adanya di Iran. Jadi bukit uranium yang bisa membuat bom atom itu ada di Iran. Nah itu. Jadi jangan bagak-bagak nak menantu ya gini, yuta. Kalau bagak-bagak nak menantu ya gini Pak, sekali tenju saya bisa terbayar 5 juta, ya enggak? Ya Bu, utak dan kesabaran. Seketik-seketik nyabuk pisah, seketik-seketik nyabuk cari anak orang berhasil yo, anak awak berserak yo. Kita mulai dari sini. Jadi Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, hikmahnya itu apa? Menyelamatkan penduduk Mekah. Andaikan Nabi tidak pindah dari Mekah, penduduk Mekah murka kepada Muhammad, maka habislah. Mari kita lihat ke belakang. Nah, pertama Nabi itu hijrah bukan ke Yasrib, bukan ke Madinah sekarang. Pertama beliau hijrah ke Tayyib namanya. Dikaja di orang Makkah, tunggang-langgang Nabi lari ke Tayyib. Tayyib kok kampung apanya mana kok? Ya Tayyib itu. Lari di situ. Dikaja dek Quraisy disangko dek dibela dek bako. Kira indak Pak. Tiba di Taib tu dikaja lo, dilantiang lo yo batu, lari tunggang langgang Nabi sampai berdarah hidung beliau. Basandalah Nabi di bawah pohon kurma, datang malaikat. De Muhammad, tega bana penduduk Taib itu kepada engkau. Kini kalau engkau setuju Muhammad, ambo balian kampung Taib tu. Ibarat batang kerambi apa ureknya kate ucuk ke bawah. Pak, kalau tiba di awak kini kau Pak, ditenjunya kepala anak awak bangka segadang talu puyuh. Tiba orang menawarkan kawak. Ini orang bagak Pak. Tidak kata unyo bagak. Kini ambo tawarkan ke situ, ambo pulang balik. Mungkin kecil awak lain nak Pak. Kecil awak kira Pak. Ambo kok ke membalik jangan tanggung-tanggung. Kok kepala anak ambo bangka sekarang telu puyuh. Kok dapat kepala anaknya bangka sekarang telitiak dah. Gitu saja. Tetapi Nabi tidak begitu. Nabi ya ditolak dengan mentah. Mereka berbuat begitu karena mereka tidak paham. Kalau Nabi tidak sabar, agiasalah. Makanya dibalik kepada sejarah sebelumnya, ya. Kenapa di dalam salat itu selalu diucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa tidak disebut nama Nabi Nuh? Kenapa tidak disebut nama Nabi Adam? Nabi Nuh alaihi salam. Nah, dia beriman, istri beriman, anak tidak beriman. Jadi yang membuat sukses itu tim. Anak beriman, istri beriman, orang tua beriman. Dari Nabi yang dua ini nampak.
Makanya selalu kita ucapkan setiap habis salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa tidak disebut nabi yang lain? Nah, Nabi Lut alaihi salam beriman. Anak dan istri tidak beriman. Makanya hijrah Nabi itu mengandung satu makna yang membuat kesuksesan Nabi terhadap umat itu adalah kesabaran. Beliau pindah dari Mekah ke Madinah untuk menjaga penduduk Mekah. Kok sampang Nabi bertahannya di Mekah, nyo lawannya ke pihak Quraisy, habislah penduduk Mekah. Assalamualaikum kan dek takui bukan? Ibu bapak yang saya hormati, kita buat sejarahnya. Jadi tengah malam rapeklah 30 orang tokoh-tokoh kafir Quraisy, termasuk paman-paman Nabi. Dan tokoh-tokoh itu anti dengan Nabi. Tak masuk ketua Abu Talib dah. Abu Talib tak tiba, tak hadirnya dah. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, itu pamannya. Karena Nabi kolah dibujuk dengan bermacam-macam cara. Kita balik ke belakang ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau bermanuang. Dan beliau manuangkan bukan masalah kematian bini, indah. Nanyo manuangnya cara menyampaikan berita ni tidak masuk akal. Wah, itu. Perjalanan umat Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau pakai kuda sebulan. Iko sampai ke Sidratul Muntaha. Jauh jarak Sidratul Muntaha tu bu, kecek Profesor Dr. Azmardi Asra, orang Cadiak di Piaman, mantan rektor UIN Jakarta. Kecepatan cahaya itu 500.000 km per detik. Itu kecepatan matahari, Pak. Jadi kalau ada orang kini kecepatan rudal itu 16.000 km jarak tempuh rudal Rusia tuh. Masih ada yang lebih capek pada itu. Kecepatan matahari 500.000 km per detik. Matahari itu terbit 500.000 km. Maka kata Profesor Azmardi Asra, andaikan engkau bisa membuat pesawat secepat itu, untuk langit yang pertama itu butuh 50 tahun perjalanan. Kita skor dulu ya. Kita azan dulu ya. Kalau untuk Isya ini nggak apa, kita undur sebentar. Ya. Kalau tarik ngaji bu, nah. Kalau tidak ada nambah sandang tak kalok doh. Nah, ini beda orang sehat itu sudah. Kalau orang sakit lalu di hotel tak kalok tu. Tapi kalau sehat, basandaya ke pelur tonggak orang ceramahnya tak kalok ya tu. Itu sehat. Ibu bapak yang saya hormati, jadi jarak antara Sidratul Muntaha itu dianalogikan oleh seorang profesor. Andaikan manusia bisa membuat kendaraan secepat itu, tetapi kalaupun bisa, tidak bisa dikendarai, itu meledak di udara. Kini ditempuh dengan sepertiga malam. Ba'a Nabi menceritakannya. Itu yang tusiang Nabi kan gitu. Jangan dikatakan Nabi itu bersedih. Enggak, dia tidak bersedih untuk urusan dunia. Enggak ada dalam sejarah Nabi itu meratuk Siti Khadijah meninggal, enggak ada. Bila pernah menangis dikabarkan cucu beliau meninggal. Dia makanya kalau ada papa gua kematian bini bu, enggak menangis ya doh, jangan salah lah bu. Itulah sunnahnya tuh ya, kan itu. Iya bu. Jangan kalabian kan indah, ya tak. Ibu-ibu kalau kematian bini laki, ayo menangis. Kalau apa-apa indah. Mengapa aku apa-apa tidak menangis ibu? Lihat tentu jawaban ibu.
Ah, Bu, mangga kau ndak menangi apa-apa kau kematian bini. Kalau apa-apa kau kajilah putui, Pak. Imannya tu lah mantap. Keciknya bandak kau menangi apa kematian bini je. Sedang nyawa hasil macam raya wadan buya aja. Kan ikut. Kalau induk-induknya ndak menangi. Tapi menangi itu ndak lo lama dah, Pak. Sebulan situlah tabala wadah alia. Ya ndak. Memang dalam kajian psikologi, wanita itu lebih dekat dengan rasa, laki-laki lebih dekat dengan akal. Jadi wanita itu yang lebih dekat perasaannya. Kalau ada anak bercakap tu kadi balik dia pak dia jalan nak bayar utang wak kau. Kalau pak ndak, oh pantang tu. Anak ambo kadang taliti bangka ambo harus kadang tenju kan begitu. Maka menyatulah antara akal dengan rasa, di situ maka menjadi. Kalau ada rumah tangga laki ya bini sama-sama cerdas, itu kacau tuh, Pak. Ada sama-sama dosen, tapi sama-sama mengandalkan ikut. Jadi kalau laki-laki itu, kalau ibu-ibu itu perasaannya tinggi. Kalau apa-apa akalnya tinggi. Jadi apa-apa akal tinggi, perasaan kurang. Kalau ibu-ibu perasaan tinggi, akal tidak ada. Ya, Bu. jadi di Minang kok hebat ya. Kalau di Minang, Pak, kalau kita adakan penelitian, iyo angkat tangan awak, iyo ibu-ibu Minang. Kalau ada orang kematian laki, walaupun kerajonnya manggalai sayur di pasar, Pak, banyak anaknya nan berhasil. Itu tidak diungkiri, itu, Pak. Tapi kalau ada anak kematian bini, walaupun apaknya orang kayo, pejabat sekalipun, banyak anak yang tidak berhak. Kami di Minang kok, induk-induk awak. Kalau di awak di Jawa itu beda ya Minang, Bu. Kalau di Jawa cari orang anak ikut apa. Kalau di Minang anak ikutin induk tu tidak disasali deh. Maka parusi di Minang kok kalau kematian laki lamo nyok ke laki. Kok mati lakinya menanginya. Yo anak kadigadangan. Nyobae maratok, tapi maratok tu kadang-kadang tak tapek lo dari. Sadang tabuju mai ibu hanyalah maratok. Tampek bapijak nala taban, tampek bagantuang nala putui. Alun tak kubur udahlah tampek bagantuang lah ni baca dia. Tu salah tu. Kalau papa dia mau tanya, "Pak, kau ndak menangi, Pak?" Deh, buya, kalau kami laki-laki ke buya. Sedang duitnya lah nampak ganti apa lain lah. Ada ambo ngaji pada kolai di hadapan istri ambo, Bu. Ambo perkenalkan luar rumah ambo tu nan rakyat tonggak, Roza namanya. Itu. Alhamdulillah. Kita lanjut kajian kita. Jadi Nabi itu dibuat orang tahun duka cita, bukan itu. Yang dipikirkan Nabi ketika itu menyampaikan berita kok, berita yang paling dahsyat yang seharusnya ditempuh, tidak masuk akal kan disampaikan ke penduduk Mekah. Ditawarlah oleh Abu Jahal, "Wahai Muhammad, kalau engkau merasa sedih kehilangan istrimu yang sangat cantik bernama Siti Khadijah yang diberi gelar dengan Humairah." Humairah itu Bu, istri dengan wajah yang cantik, pipi yang kemerah-merahan. Ambo sajak kuliah dulu, Pak, dari S1 ambo sampai ke S2. Dan parusi yang pipi kemerah-merahan itu seorang basuh dembonya, Pak. Tapi tidak mau sabut lo namo kini tedang ngalo di orang rumah ambo kan. Orang Solo konyo yo. Seorang basuh dembonya. Takkan ada dembo begini lah. Ayo ndak taiki dembo do, ndak taluk yo sarjana SAG dah. Ayo orang hebat yo lakinya. Basuh yang ambo patang yo Pajero to kalah ambo deh. Seorang basuh dembo. Masih takkan ayo dembo kini kalau laki-laki kau kan pengek kan itu. Ya, ado ni ndak pengek dek banyak mana ndak tengek barang mantan pacar ado yo tu. Siti Khadijah ini Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Yo mana rancak. Di awak lah ilo ado merah-merah dulu, Pak. Lah bantu imau sudah makan orang bawa merah-merahan sado tu. Kalau calik beralik ini lain ndak Pak. Kami tu. Apakah engkau merasa kehilangan seorang Abu Talib?
orang bagak di Makkah, tokoh yang selalu membela engkau? Bukan. Lalu diceritakanlah kepada Abu Jahal, onde Allah berbuat dengan sekehendaknya. Mendengar cerita itu, langsung Abu Jahal mengumpulan penduduk Makkah sekali. Jadi tak payahlah awak lain. Kalau preman gadang nama imbau orang berkumpul sekali, ya tak? Mengumpulan orang ko kalau caleg dua sepak. Kalau awak ingin caleg, jangan pilih-pilih masa preman gadang cie, tokoh masyarakat cie, ya tak? Lapau dengan surau. Iko ketua preman mana nama imbau? Woi masyarakat Makkah, aku ada yang berita Muhammad lagi lo. Anda payah Muhammad mengumpul dah lain. Jadi kalau Allah berkehendak Allah cukup. Kita cukupkan cerita itu dulu, ya. Jadi peristiwa yang terjadi kita rujuk ke belakang itu tadi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi persoalan seperti itu, sudah ditantang oleh orang Mekah, dibujuk tidak namu, ditekan tidak namu, dirayu tidak namu. Jadi orang istiqamah itu disebabkan oleh ada orang tidak istiqamah karena tekanan. Lah ditekan Muhammad, itu tetap. Ada tidak istiqamah karena rayuan. Istiqamah yo tarik indak yo bisa diajak dia jabatan lain. Kan ada kawan, kalau kami di Muhammadiyah kan tuh karyawan Muhammadiyah dia jabatan di Kemendak lihat. Bisa orang lihat kan itu. Ada yo begitu. Tapi kini tidak ada masalah tu lain. Tidak ada Muhammad di NU kini lah satu ini. Ya. Kalau dulu tu wali apa? Amunya berkawan orang kafir daripada NU berkawan Muhammad di. Kalau kini lah maju pak. Tidak ada orang persoalan NU Muhammadiyah ni. Ya. Bahkan ambo di masjid di Padang tabligh akbar lo dah. Itu hebat. Malam ambo dah imam dah. Salat orang Muhammadiyah. Pada tadi. Pagi orang NU imam, jadi imam situ berdua pak. Lain lo cerita di situ. Apa ndak istiqomah? Kini tak lihat. Dan menghantam Israel kini Syiah. Dan kita cap sasek apa tidak membenarkan Syiah ndak? Tidak. Kalau Iran tu Syiah itu. Tapi nyonya meganya Israel gini. Negara-negara Arab yang katanya Islam, 9 negara itu pendukung Amerika. Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, Sudan, Mesir, ikut nak doang. Kembali kita. Jadi Nabi Muhammad kok tidak bisa ditawar dengan wanita cantik, tidak bisa. Apa kata Nabi Muhammad? Andaikan kuletakkan matahari di sebelah kanan yang panas, bulan sebelah kiri, aku tidak akan berhenti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka rapiklah tengah malam penduduk Makkah 30 orang tokoh masyarakat dan santiang-santiang saja. Keputusannya Muhammad besok kadibu bunuh. Rapik sampai tengah malam. Kesepakatan ketik-ketik ikut rasio, tidak boleh disabui ke siapapun. Tapi pak, dia di dunia kau pak, selagi awak punya bini, tidak akan ada bisa rasio celar pak. Ya. Jadi ambo pulang jam 1, besok pulang jam 2 balik. Tu bertanya Roza orang rumah ambo, debah dia terlambat papa pulang. Atau berceritalah ke Roza, Zah, kamilah sepakat tadi kamu membunuh Nabi Muhammad, tapi kau rasio. Jangan sabui ke orang. Awak kalau mengecek kan berarti bu. Indah kau nyo rasionya simpan pak. Kalau mengecek orang, jangan sabui ke orang. Jadi ada yo hikmahnya bu. Parusi kau tidak menyimpan rasio. Kalau penyimpan rasio lah parusi kau jadi dulu alamati Nabi Muhammad mungkin kan yo. Jadi berceritalah kan laki ni dia udah tadi malam tadi rapik besok Muhammad kah dibunuh. Oh itu iyo. Tolong jangan disabui ke orang. Besok kalau tiba di awak dulu kan mandi di luar bu ya. Mandi di luar sambil manyu. Tidak pada kini dah lain.
Kalau kini bisa juga. Mandi dulu mencuci. Dia udah ambo lambek pula. Udah ambo iyo lo. Udah iyo lo. Agaknya. Aku rasio dia jangan sabit orang. Kaya pada itu bu. Kalau bagunya tu lama mana ada buat jangan sabit. Kalau ambo je bedang pak. Jadi ambo kau dah orang di buat itu soal lain. Hari siang yang namanya rahasia berita sudah menyebar di tanah Mekah. Masuk Nabi kadibu bunuh. Jadi tidak menyimpan rasio tu ada yo hikmahnya pak. Tergantung begitu. Maka mendengar berita seperti itu, mulai dari siang tu Nabi lah di Kapuang tu. Ini akan dihabisi di tengah malam. Dijagalah rumah Nabi sabalik. Dan Nabi lah tahu. Maka ketika itulah diputuskanlah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tepat ketika jamnya datang, ketika itu pula Nabi berangkat dengan digantikan oleh seorang Ali anak muda untuk menggantikan tempat tidur Nabi. Nabi berangkat pas inyo dibunuh yang ada kiranya Ali, seorang pemuda yang mampu mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi simbol sebagai Nabi. Singkat cerita bu, berangkatlah Nabi. Tapi yang pertama berangkat itu Nabi dengan Abu Bakar saja dulu. Sahabat yang lain belum. Jadi kalau Allah berkehendak bu, tidak ada yang bisa melawan. Namun kunci kesuksesan itu terletak pada tauhid. Maka dulu ambo berkhutbah peristiwa yang terjadi antara Israel dengan Palestina kok. Bukan persoalan teknologi, bukan persoalan uang orang Arab, bukan persoalan senjata, tauhidnya yang lemah. Kalau kuat tauhid orang Arab, sepakatnya saja menutup salatlah, mati mereka teman. Tapi kobat tauhid, kedekatan kepada Allah. Bahkan pernah saya berkata, andai Allah memberikan suatu hidayah, kini Vladimir Putin itu nyulam membaca Al-Quran pak, berteman dengan Erdogan, dan Jong Un itu lah mulai sadar bahasanya komunis kok sase. Andai kan datang hidayah kepada Jong Un dan Vladimir Putin, dia ucapkan kalimat la ilaha, selesai Israel TDM. Tapi kita lihat Presiden Arab Mesir, kuat Islam, diganyang orang Palestina, diganyang dari Israel, ikonya nendak doa. Jadi berjihad dengan jiwa dan harta itu, yang menentukan keberhasilan jihad itu adalah tauhid, qalbullah. Jadi Nabi pindah dari Makkah ke Madinah bukan takwik, tapi ingin menyelamatkan orang Makkah. Andaikan Nabi bertahan di Mekah, akan terjadi namanya Al-Fil Jilid itu habis. Mari kita lihat kegagalan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam umurnya sampai 900 tahun. Ketika umat menantang, dia berdoa kepada Allah. Habis umatnya karena tsunami. Nabi Lut alaihissalam ketika gagal, datang ke Lodo, selesai persoalan. Jadi yang membuat sukses itu kesabaran. Mulailah karinan ketik-ketik pak. Menjadi pengurus masjid saja pak, tidak perlu orang santiang-santiang dong. Dan perlu orang nan sabar, ya pak. Sehingga ambo kecil anda. Kalau tagak lambo kini ustaz dengan pengurus masjid memilih Yosian yang masuk sarugo dulu. Ambo jawab, iya pengurus masjid. Kalau ambo dulu nih pak. Apa sebab?
Pengurus masjid ko pak, inyo mencari dana, inyo mencari pitik, inyo ndak digaji. Dan dia PUP saya taruh ini. Kalau ambo ustad pak, ndak ada di UP orang deh pak. Datang ambo di nanti yang terhormat Al Ustad Al Mukarram Henry Hadi Nurma. Ya ndak pak? Beku ambo dia transport. Kalau lah keluar provinsi diinapkan di hotel. Dia segalanya. Maka kecil kalau bisa memilih siapa nak masuk sarunggo dulu pengurus masjid. Ndak apa gajinya mencari piti karena UP ya tu. Kalau ustaz kau dah ada karena UP. Makanya muncullah ide saya dengan petualangan dakwah anak negeri. Setiap saya berceramah saya harus mendatangi rumah orang yang susah. Ambo datangi rumah orang susah anak-anak yatim sekian beku ambo bagi bantuan. Beku ambo unggah di YouTube. Beku dapat lo nyindu angke. Ada mulai ustaz, ini YouTube ustaz saya lihat, tolong bantu orang yang ustaz itu saya kasih, saya kirim videonya. Ambo itu kerja bapak. Ikut dek si malam ceramah rencana biasanya ceramah ambo kemari besok bila ambo ke Solo mau don siang kontennya. Tapi kecek ketua agen saya kini dah baru kecewa kan gitu. Kenapa saya merasa risih dengan itu? Ustadz pendakwah itu tidak ada di UP orang. Kalau pengurus masjid di UP orang, ini mencari dana. Maka yang membuat keberhasilan masjid sekalipun adalah kesabaran. Oh sebentar lah diganti pengurus. Kalau ada orang bertahan jadi pengurus masjid, maju itulah malaikat itu pak. Ya, tidak ada nama muji tetap di UP. Ini kesabaran. Kita di dalam berumah tangga bu, kata-kata muhajarah, mujahadah, kata muhajarah itu hari ini tidak ada lagi. Yang ada itu bermujahah, bersungguh-sungguh. Tidak ada pindah itu dah. Maka setelah Nabi hijrah keluar hadis, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi man hajarah manahallahu an. Muslim yang sempurna itu apabila aman orang lain oleh lidahnya. Sesungguhnya hijrah itu bukan hijrah tempat, tapi berhijrah daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik. Carilah orang nanti sebentar kawin carai. Dia ada anak-anak berhasil pak? Tidak ada dong. Ada orang kerajo tukang cari saroknya pak, tapi tahan dengan rumah tanggonya. Bermujahadahnya kok bagak-bagak si ketek bini ko sabar saya pak. Iya, jangan egois lelai. Ambo walaupun ustad bu, dia te mimbar ko ya bantu kakap yang mimbar yang bu, tapi kalau daki orang rumah kadang-kadang ya penakut yang bu ya. Bukannya takut tapi dek sayang kan gitu. Kita mulai dari rumah tangga. Apa kata Rasulullah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazan ghalizal qalbi lam faddu minhu. Berlaku lemah lembut dalam konteks sabar. Kalaulah kita berlaku kasar seketik ego. Cuman ibu-ibu hari ini saya beri contoh. Manga ke orang gaya awak dulu anaknya berhasil berkah, diberkahi dengan laki, berkahi dari Allah. Orang gaya awak dulu ke laki bu, karambie bakuku ya tangan, ya bu, lado bagi liang ya tangan, ya bu, ya tangan bagi liang lado, ndak ya betul lado bu, ya betul lado. Santial bu, lado bagi liang yo batulah yo tangan, karambia bagi liang yo tangan, ayah menjapui keluar ya pak. Alu manga-manga induk-induk kini lain, induk-induk kini bu ngabi ayah ngek saya tak teluk abi ayah telepon ayah segalon abe konon tiba tukang ayah wak yang bayi kan gitu. Alu manga-manga tapi induk-induk kita dulu batana ditungku yo kayu lado bagi liang yo tangan
nasi tak jarang, kuali tak jarang, mandaham apa di laman, babangki kuali ayat tak jarang, apa tibo kopi talata. Induk kini lah mau itu bu, maka saya katakan, tidak boleh kemajuan zaman merubah loyalitas dan santun istri ke suami. Sapane apapun awak, kalau laki itu tibo, ayo awak membuat minumnya. Jangan tabaliak. Ambo kan di kantor tu, ya maaf bu ya. Ambo tak tahu lo bah di rumah tangga, tak tahu. Kalau lah tibo kabit sama gadis tu, kan ada, kapak minum. Apa kah dibuat kau melenggok-lenggok je pak. Di rumah yang laki dia mesti tu kan. Apalagi kalau bini bekerja laki ndak. Ditakdirkan laki kau nasibnya kurang elok pada awak perusi SK, dan laki le sarjana tapi nak keluar SK dah. Jangan dirandal, itu laki awak. Nyobali dispenser na rancak tu Pak Ketua, nyobali gula 1 kilo, teh sabungkui gadang, kopi 1 kilo, lambui lah 1 talok lagi. Hati-hati bu, hati-hati. Hal-hal yang kecil seperti itu tidak boleh diabaikan oleh seorang istri, tidak boleh. Maka lah terjadi namanya pelakor. Ambo kami laki-laki kau di rumah bu di luar, yo piti 20.000 bisa jadi rajo pak. Pulang ambo ceramah, pai ambo ke kafe. Tiba di kafe ambo, kalau di kafe itu bu meja yang paling kumuh, ambo situ duduk. Baru saya ambo duduk ni hari lah pelayannya dek bos. Oi, itu ustaz duduk tu barasian meja tu capek. Pelayannya macam adonan gadi, adonan jando kan itu. Barunya tiba paknya tanya, minum ustaz, minum. Tetalua tapai, tetalua pinang cukup pak. Makan apa ada? Mie goreng, nasi goreng. Yo piti 20.000 pak, bu. Kami bisa jadi rajo di rumah. Ikolah pulang awak lah tiba rumahnya ngeng-ngeng pak. Asyik main HP. Arubah le bu. Apalagi yang merusak anak kini bu. Apa berang induk berang lu apa? Ibu satu merusak anak. Carilah anak awak kini bu. Garajiko sebab ambo nak bangga ke anak kuliah kini dia bu, mencari akhlak anak kurang ajar gini. Ulang kuliahnya main HP, ulang ke kampungnya bawa laptop, orang gaitnya kerajo kesalahannya ko kerajo kawan-kawan. Yo pak, ambo kecil karena ambo kok pulang jangan bawa laptop dan nak kau ngarajon tugas di rumah. Kalau pulang ke rumah, kerajon rumah sedo, mencuci oto, mencuci honda, membersihkan gudang dapur, itu anak bujang. Tapi pulangnya pak, iko kerja di rumah. Dari nan seketik itulah mulai pak. Aja anak dari nan ketik-ketik tu pak bu. Habibi bu, Habibi. Inyo di Jerman batuju pembantu induknya, nyo gaji. Kalau nyo jadi menteri bu, 2 hari dalam sebulan nyo cuti nyo ingan induk seorang. Wana awak kuliah di Padang pulang sekali-sekali ke rumah. Jago jam 8 kerja meniko di rumah. Awaran tin sudah kuliah lagi. Nak sedia tu pak. Nan ketek-ketek tu mulai dulu. Maka KDM memasukkan orang ke militer tu, ambo sangat setuju. Mulai dari nan ketek. Baannya merapin sampai tidur. Baannya membersihkan kamar mandinya. Baannya di meja makan. Maka Nabi bahkan tu selalu berjemaah. Anak kau dicaliak makan, ada tak nasi basiso di dalam piring? Ambo pernah makan dengan pengusaha kelas atas pak.
Untung ambo tak lambek makan sudah. Kalau dulu malu ambo. Kuranglah kekayaan bermiliar pak, makannya ndak seincik nasi belabirnya. Apa itu hebatnya. Mulai dari situ pak. Ternyata nasi sapi encik ko pak, nasi nan seincik tu pak, menjadi nasi tu panjang kajiannya pak. Mulai dari padi ko menjadi bania, di Bali, di pasar, di Ambonan, Labaurek beko di Tabuan, di Semayan tumbuh di cabui lo ditanam, beko lah tumbuh di Siang, sampai beko buruang di Garo, sampai tiba di rumah Batana, sampai segalanya baru menjadi nasi encik. Aku dia awak anaknya ambil nasi banyak-banyak kau campaan biasa susah dewanya. Maksud saya. Maka namu pernah mencari keluarga sukses bertiga anak STPDN ketiganya. Artinya sekolah negara. Kuncinya apanya memang kritis. Anak gadinya rancak pak. Pernah sekali anak gadinya nyobuang nasi ke dalam seting pel pak. Tambiak banyak, nyuruh ambilnya berhasil semakan dia. Betul mendidik. Awak kini jangan anak bu, maaf. Kita di acara undangan barale, mentang-mentang membayar pakai amplop, ini. Kita kan hijrah ini pak. Kita mulai dari nang ketek-ketek. Mentang-mentang awak acara undangan membayar barale, kalau tak sampai orang dari ujung lu ambil ke sadonya. Setinggi kau gua. Bekonyo makan kira kurang lama, lebih separuh tercepatnya. Ibu-ibu, tolong bu, mulai dari kini bu, karena lah nasi nan seincik itu panjang prosesnya tu bu. Mulai dari batanam sampai ke jadi nasi saja panjang lah. Ya tak pak? Ini lama-lama saya apa cara balik pak? Bentang membayar dah banyak dah. Induk-induk maaf jangan tak ada orang yang dapat 50.000 amplop jarang bananya tu. Mulai dari ujung tu hanya ambil satu orang samba tu diambilkan dan kan Nabi. Aku mentang-mentang membayar pak nyambil samba satu maka campan lain. Mulailah dari sekarang. Mulai anak-anak kita juga seperti itu. Kalau kita menjaga anak kita keluarga besar, hati-hati dari kau buah. Kau ada anak kuliah di Padang pulang di rumah ikut sekeraja, berhenti selesai. Rusak hari ini pak. Apa saya katakan? Makanya sekarang orang berperang dengan otak pak. Negara harus berpikir untuk itu. Lihat ada orang yang cerdas. Tidak ada pak. Tugas kampus kuliah di Google. Saya tanya. Halo Mbak Google, apa pertanyaan itu? Anak kebisita kalau anak lain. Mulai dari hal yang kecil itu bu, termasuk kita. Apakah kita hari ini ketinggalan dari aspek tauhid? Iya, jauh ketinggalan. Dulu masaji awak ketek pak. Penduduk alun sabarale dia don wirid mereka nak temui di Surau tekanan ambo pak. Ambo masih tekana ustad nanyundang di Indo ambo dulu apa ambo namanya Buya Naru asap peringatan gaya itu diundang malam di rumah ambo makan rumah pakai sepedanya bakompa lampu setrokiang kama saji orang pakai sigi panu apa saja sudah. Kini bu tauhid. Apa pai ke pasar mengalih dari rumah jarak 3 kilo atau 4 kilo. Tak pernah terlambik muka kedai dia. Tadanga suara azan di siko jaraknya cuma 10 langkah terlambiknya salat. Bahkan di kantor berkecian. Ada yang di kantor tu jaraknya 35 kilo weh. Dia absen pakai AP, talambik seminit dipotong TPP. Tak ada talambik dapat 35 kilo. Tak talambik dah. Tapi ketika masuk waktu salat zuhur,
hayya 'alas shalah. Itu kan langkah ni Pak. Besok lah. Maka malu ambo. Gua dapat tadi payah beliau kuat, payah malu gitu. Mari kita lihat orang tua kita dahulu. Ada seorang haji di Bengkulu, Haji Pendris namanya. Saya belum bertemu dengan dia, cuman ceramah di surau dia. Berarti ambo sudah ceramah di Masjid Raya Bukit Tinggi, zuhur asar, teleponnya, "Buya, capek Buya, kemari ambo pulang gini kuah, awak ceramah mendadak." Wah, ilang bos itu. Onde sudahnya ceramah dia naik anyo bare kete tu ambo sekarang bang. Bagi-bagi barenyo. Mau tanya, kunci ko haji bisa saki sebanyak ko bana. Kecil ambo ganya. Ambo tahajud ko nak pernah perai dah Buya. Tak pernah perai tahajud. Urang gaya awak dulu. Aye bahasa awak ke semua di luar. Rumah-rumah berlantai papan tinggi. Sudah bau dua Isa, bu ambil air di semua, bu angkit ke dapur, berlantai di dapur. Tengah malamnya jago tahajud, bu. Tak pernah pray. Ambo punya nenek. Waktu tu senawi ambo di bawah tempat tidur lalu. Yuk malam tak pernah pray tahajud. Air bu ambil keluar. Awak kini lah tiuk kamar mandi Pak, nan tahajud tak jual. Kita ini termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Hijrah lawak. Maka bu, ya, kita ini termasuk orang yang di akhir zaman yang tidak bersyukur. Kekuatan tahajud itu mengguncang dunia. Saya lihat di YouTube-nya seorang Ali Kemaini. Apa kunci kekuatanmu, Ali? Tahajud. Lebih awak mengajarkan anak awak tahajud tiap malam. Jangan tahajud Pak, anaknya jago jam 8 terlambat subuh biasa deh. Anak ambo S2 jago jam 8. Allahu alam bisawab. Tidak bisa itu dijadikan sebagai jami. Jadi hijrah itu mulai dari yang ketik-ketik. Mulai anak cara anak makan di meja Pak. Basi soda nasi. Sepele itu saja loh Pak. Kini kan dek kemajuan zaman kau rusak Pak. Bini ndak mau medang di meja lay. Makan seorang ambil yo. Makan seorang ambil yo. Makan di biasa lo anak makan sambil menape. Itu ndak boleh sebenarnya dalam sunnah Rasul. Ndak boleh bu. Kalau makan tuh fokus. Karena itu bagian daripada sunnah Rasul. Lebih sawak membuat itu tiap hari. Gak sekali sehari lekali. Saya ada melihat seorang teman. Dia polisi. Dia lakukan itu. Ambo kalau pagi ke berangkai anak sekolah tu Buya, ia makan bersama di meja. Dan itu dibuat oleh orang tua saya dulu. Orang tua saya ustaz. Pagi ke berangkai beliau mengajar laki bini, ia makan di meja dulu. Itu harus kita lakukan dari sekarang. Kenapa? Kalau tidak, keberkahan itu akan jauh dari kita. Ini apa yang saya hormati. Kemudian kata-kata lemah lembut yang disampaikan oleh Rasul itu, kualitas kata kalimat. Muslim yang sempurna itu aman orang oleh lidahnya. Mengecek ko bu, yo elok-elok. Kunci dikatakan tampek itu maju bu, orang mengecek ko pandai, bijak. Tapi kalau mengecek sembarangnya itu alun maju nama oleh itu. Santun mengecek. Jangan pernah membanggakan diri. Seorang dikatakan berilmu apabila dia tawaduk dengan ilmunya. Kan ada sebuah anekdot yang pernah saya buat cerita. Profesor memberi materi ke seberang danau. Jadi Pak Profesor ko, Ibu le tahu ciri-ciri profesor bu? Kalau profesor ko umum kapalo sula Pak. Tapi kini ndak nih Pak. Kini profesor lah berambui. Jadi ambo pernah bagi materi dengan Pak Rektor UIN sekarang, Bang Dalmus, sama-sama bagi ceramah kan gitu di satu tempat. Ambo tanya ke abang kok
tabar rambut abang bang, padahal abang lah profesor. Entahlah. Lalu ada Pak Ambo dulu, dosen Ambo dulu, ketua Ambo, rektor, Profesor Mailus, ya bi rambutnya. Kira profesor dulu kini itu beda Pak. Kalau dulu profesor mana Pak gaji keneknya, gadang gaji sapam kaltek daripada profe. Kalau kini profesor tuh gadang gajinya Pak. Jadi dulu profesor Pak nak ilmu sir pikir gaji kenek, pikir abi rambut ini. Itu. Jadi profesor ini menyeberangi satu sungai. Jadi orang dikatakan berilmu itu bukan ilmunya, tapi bisa menghargai orang. Jadi profesor kau menyeberang, naik perahu. Jadi menaik perahu kau terjadilah dialog antara tukang perahu dengan profesor. Pak, apa kemana? Ambo magi materi itu di sebalik tu guru-guru dan gitu. Apa sia ambo ko profesor. Kan nampak kepala ambo sulah yang kamu diko. Jadi profesor tu apa? Yo profesor tu tidak ada sekolah leh. Jadi kalau profesor tu bu sekali tagak saja dibayar 3 juta. Jadi kalau ada ibu dan anak gadi, ada calon menantu profesor kok gaya-gaya seketek terima sila lebu banyak bukti ya. Gitu. Jadi kata profesor ini, apa sih mau profesor? Bah profesor tidak ada sekolah lagi. Saya tanya, awak ikut kerja awak iyo. Bara gaji sehari? Iyo gaji ambo kebaranya Pak paling 100 sehari. Sekolah dulu. Awak sekolah SD nak tamat Pak. Kecek profesor ko, ayo sio-sio di angmanya. Kecek profe. Oh nya anak ko santiang lah nya Pak. Apa profesor? Dia bisa Pak berenang. Pak, kau mbak tambah gadang ya kok. Nang kecek profesor kalau berenang ya tidak bisa ayo sio-sio lihat dia Pak macam gitu. Maksudnya apa? Ya, ada orang berilmu tapi tidak bisa menghargai orang. Jadi saya kalau melihat orang itu bukan ilmunya dulu, sejauh mana dia bisa merangkum, menghargai orang, bertutur kata dengan hadis tadi. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi man hajara mana Allahu an. Muslim yang sempurna itu adalah apabila dia mampu menjaga lidahnya. Awak bertetangga hati-hati. Lama saya mengecek urusan awak, hati-hati bu. Itu banyak seperti itu mentang-mentang kayu. Urusan awak, bakar rumah. Anak tetangga sebelahnya nak satu nyiram dah. Banyak siram bu. Urusannya. Kan itu terjadi lah. Saya kalau ada orang seperti itu kadang-kadang tak iman lawak dah. Nyolak gai. Ada tunjukan awak kena bana. Urusannya dirawat je. Aku tersoliang beko di tengah jalan Pak. Bahalah kau nolong apa? Kau tolongnya kau urusan awak je kan. Jadi yang membuat orang itu dikatakan maju bukan ilmu, tapi bagaimana dia bertutur kata, apa yang dikatakan orang tidak tersing. Baca hadis itu tadi. Jadi sekarang bukan hijrah tempat lagi, berpindah-pindah itu boleh untuk menuntut ilmu. Seperti dalam surat Al-Mu'minun, hendaklah ada sebagian tinggal tidak ikut berperang, boleh. Karena kok tumbuh di hulu, babua babungo balun, marantau buyang dahulu di kampung Paguno ba. Ndak hijrah tu sebentar deh, ba hijrah tu sebentar bini. Sebentar bini, orang pindah rumahnya pindah orang rumah. Ada lo guys. Nindak-indak di kerajaannya. Bansai tak tahu bansainya, maaf Pak. Kerajaan kuli. Gaji 80.000 sehari, anak bertiga, anjing 3 lah guys. Abang kan mentu tu Pak. Hati-hati bu. Dan ibu-ibu pun model itu pula, berhati-hati di dalam berumah hargai suami. Nah itu. Semoga ada hikmahnya bagi kita apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama kesimpulannya, sekarang orang yang membuat orang sukses itu bukan pintar bu. Bukan pintar itu tetapi kesabar. Orang berperang sekarang bukan dengan keberanian tetapi dengan otak. Yang bisa membuat senjata gini hebatnya, itu yang akan menang. Perang Irak dengan Israel bukan keberanian, otak.
Tapi Allah takdirkan bukit uranium itu adanya di Iran. Tidak kalamu adalah Israel ke selesai ke. Situ janji Allah di dalam Al-Quran. Demikian saja, semoga ada hikmahnya bagi kita. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.